Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai perubahan organisasi pada mata kuliah Etika Profesi dan Perilaku Organisasi, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dian Permatasari, Eskom, Mkom. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Adinda Maulida Sani dengan NIM 2000654, kemudian ada Nia Tripraciska dengan NIM 2008793, dan saya yaitu Siti Nurhayati dengan NIM 2008907. Untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu ada mengelola perubahan organisasi, yang kedua ada pengendalian perubahan organisasi, yang ketiga ada masalah dalam perubahan organisasi, dan yang keempat ada penolakan terhadap perubahan. Baik, yang pertama yaitu mengenai mengelola perubahan organisasi. Nah, di sini terdapat definisi organisasi dan perubahan, di mana organisasi diartikan sebagai suatu wadah yang di dalamnya terdiri atas orang-orang yang bekerja sama secara sistematis, yakni secara terpimpin, terkendali, terencana, serta rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, untuk proses perubahan diartikan sebagai kekompakan dari semua elemen dalam organisasi yang harus berubah sehingga kepercayaan terhadap agen perubahan dan kondisi ideal sangat diperlukan di masa yang akan datang. Selanjutnya, nah di sini terdapat pendekatan mengelola rencana perubahan, di mana perubahan yang didefinisikan sebagai situasi nyata yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Nah, menurut Ivan Šević pada tahun 1999 terdapat beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan manajer untuk mengelola rencana perubahan organisasi. Yang pertama yaitu ada managing change through power, di mana manajer mempunyai power dan dapat menggunakannya untuk memotivasi karyawan untuk berubah seperti keinginan manajer. Kemudian yang kedua ada managing change, di mana perubahan ini didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Dan yang terakhir ada managing change through reeducation, di mana implikasinya adalah untuk memperbaiki fungsi-fungsi organisasi. Nah, di sini peran manajer itu untuk mengimplementasikan program-program perubahan yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan secara fundamental atau secara mendasar dalam perilaku organisasi, di mana hal ini dilakukan dengan prinsip pembelajaran dengan tidak mempelajari perilaku lama dan mempelajari perilaku yang baru. Prinsip pembelajaran ini meliputi orang-orang yang ingin mempelajari cara-cara baru, memerlukan training dan demonstrasi. Selanjutnya, Teh. Nah, kemudian di sini ada model pengelolaan perubahan, di mana yang pertama itu adalah forces for change atau kekuatan untuk perubahan, seperti dari faktor kekuatan eksternal dan internal dalam sebuah organisasi. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar seperti kelangkaan sumber daya, terus peraturan baru, kemudian ada perubahan perilaku konsumen, dan persaingan yang meningkat. Sedangkan faktor internal itu yaitu berasal dari dalam seperti performansi kerja yang buruk, keinginan pemimpin untuk membangun budaya baru, kemudian penerapan strategi baru, penerapan struktur organisasi yang baru, kemudian ada penerapan teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada diagnosis of the problems, yaitu melalui pencarian informasi, kemudian menginterpretasikannya dan menyajikan datanya, kemudian adanya partisipasi dan agen perubahan. Selanjutnya yang ketiga ada selection appropriate method. Sedikitnya yaitu ada 3 pendekatan yang dapat dipilih, yaitu pendekatan yang pertama struktural, melalui tindakan manajer yang mencoba memperbaiki keefektifan dengan memperkenalkan perubahan melalui kebijakan formal. Kemudian ada pendekatan tugas dan teknologi, kemudian ada pendekatan aset manusia,
Dan yang keempat yaitu impediment of limiting condition, seperti kemampuan membangun iklim kepemimpinan yang membangkitkan energi positif bagi seluruh orang di dalam organisasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik, partisipatif, formal organization, dan organizational culture. Kemudian ada implementation of method, yaitu penerapan metode yang dipilih, dan yang terakhir ada program evaluation seperti diberikannya feedback atau umpan balik, kemudian ada pembuatan revisi jika diperlukan. Nah, manajer ini harus mengimplementasikan perubahan dan memonitor proses perubahan serta hasilnya. Implementasi model ini bisa saja gagal dan hasilnya itu jelek, tapi aksi responsif dapat memperbaiki situasi ini. Kemudian model ini bukanlah solusi akhir, tapi cukup memberikan kontribusi sebagai alternatif solusi. Kemudian dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengendalian perubahan organisasi. Terdapat definisi dari pengendalian perubahan organisasi, berarti bahwa segala usaha atau tindakan yang dilakukan untuk melakukan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan agar tercapainya sasaran dan tujuan dari organisasi. Terdapat definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu ada mendefinisikan pengendalian, yaitu merupakan suatu hak atau wewenang untuk melakukan tindakan turun tangan dan suatu tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat dicapai secara efektif. Kemudian menurut Plunkett and Ettner, pengendalian merupakan suatu fungsi manajemen di mana manajer ini menetapkan dan mengkomunikasikan standar kinerja untuk orang, proses, dan peralatan. Sedangkan menurut Puspo Pratnoto menjelaskan bahwa pengendalian merupakan fungsi yang menjadikan siklus manajemen sebagai sebuah lingkaran yang bulat. Ini merupakan suatu mekanisme pengaruh yang menghubungkan fungsi-fungsi pengorganisasian, staffing, dan pengarahan menuju tujuan atau sasaran dari perencanaan. Kemudian menurut Wahyudi, pengendalian ini adalah penilaian, yaitu pengukuran dan pengabdian perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dan yang terakhir, menurut Robbins dan Dinzo, mendefinisikan pengendalian yaitu merupakan suatu proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana sebagaimana direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Nah, semua manajer ini harus terlibat dalam fungsi pengendalian, biarpun unit kerjanya telah menjalankan tugas sebagaimana direncanakan. Nah, di sini ada konsep dari pengendalian. Yang pertama itu tadi pengendalian merupakan suatu proses. Kemudian tentunya pengendalian ini melibatkan pemimpin. Pengendalian merupakan suatu pengendalian terhadap pengukuran kinerja. Kemudian pengendalian terhadap standar, pengendalian terjadi dalam organisasi, dan yang terakhir pengendalian mencakup capaian kinerja yang harus dicapai. Nah, dalam proses pengendalian terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan agar organisasi mampu melaksanakan pengendalian yang interaktif. Ada 4 step. Yang pertama itu step establish the standard of performance goals or targets again which atau pemimpin mengualitaskan standar kinerja, sasaran atau target di masa yang akan datang sehingga nantinya digunakan untuk mengevaluasi dari kinerja suatu organisasi secara sebagian ataupun menyeluruh. Nah, standar kerja yang dirancang ini dengan tujuan untuk mengukur kita dapat mengetahui tingkat efisiensi, kualitas, responsivitas terhadap pelanggan dan inovasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap measure actual performance atau mengukur kinerja yang sebenarnya.
Nah, di sini tugas pemimpin harus mengukur atau mengevaluasi terkait pengendalian keluaran dan pengendalian perilaku. Pengendalian pengeluaran di sini berarti keluaran nyata sebagai hasil dari perilaku para anggotanya. Sedangkan untuk pengendalian perilaku ini merupakan keluaran nyata sebagai hasil dari perilaku itu sendiri. Step yang ketiga itu ada compare actual performance against chosen standard of performance, atau pemimpin mengevaluasi apakah terdapat penyimpangan kinerja dari standar kinerja yang telah ditetapkan dan sampai seberapa jauh gitu penyimpangannya terjadi. Nah, apabila kinerja lebih tinggi dari ekspektasi, mungkin pemimpin dapat menetapkan standar mungkin pemimpin di sini menetapkan standar kinerja yang terlalu rendah atau bisa jadi akan menaikkan standarnya pada periode selanjutnya untuk memberikan tantangan kepada bawahannya atau para anggotanya. Namun, nah di sini jika standar yang ditetapkan itu terlalu tinggi sehingga pegawai tidak dapat mencapainya, maka pemimpin perlu mengualitaskan apakah melakukan tindakan korektif. Tindakan ini mudah ya untuk dilaksanakan jika penyebab permasalahan dari kinerjanya ini dapat diidentifikasi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu evaluate the result and initiate corrective action if the standard is not. Yang mana di sini tahap terakhir itu mengevaluasi hasil dan melakukan tindakan koreksi apabila standar kinerjanya itu tidak tepat. Nah, jika pemimpin memutuskan bahwa kinerjanya itu dapat diterima, maka ia harus berusaha memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini kan terkadang masalah itu muncul karena standar kinerja yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga perlulah ditetapkan standar yang lebih realistis agar mengurangi celah antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Nah, di sini ada aliran informasi pada organisasi. Yang pertama itu penyebaran informasi secara serentak. Nah, hal ini dapat dilakukan ketika pemimpin menginginkan informasi yang ia sampaikan kepada lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Nah, contohnya nih, apabila ada perubahan jadwal atau penjelasan terkait prosedur baru gitu. Tentu saja perlu adanya perencanaan untuk menggunakan strategi penyebaran secara serentak. Kemudian contohnya pada suatu pertemuan bisa saja dilakukan penyampaian informasi secara serentak, namun terkadang kan semua orang di situ tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Nah, di era sekarang ini teknologi kan sudah semakin canggih, nah sehingga informasi dapat dimudah disebar kepada semua anggota secara serentak, dan di mana anggota tersebut dapat menerima informasi tersebut dimanapun, kapanpun. Kemudian yang kedua itu penyebaran informasi secara berurutan. Penyebaran ini memperlihatkan pola siapa berbicara kepada siapa, dan biasanya berlangsung di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Semisal pesan disampaikan dari X kepada si Y kepada si Z dalam serangkaian transaksi dua orang. Nah, jenis penyebaran informasi ini adalah menjadi hal yang utama dalam organisasi. Namun di sini yang perlu ditekankan yaitu koordinasi yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu gabungan penyebaran pesan. Nah, dilakukan agar pola komunikasinya itu berfungsi secara optimal dengan catatan distribusi jaringan telah berfungsi secara efisien. Sebagai contohnya, sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang dari jabatan tertentu. Nah, saat orang-orang dalam jabatan tersebut berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, maka berkembanglah pola siapa berbicara kepada siapa. Nah, lokasi setiap individu ini dalam pola jaringan yang terjadi menjadi peranan pada orang tersebut. Nah, di sini ada juga arah dari aliran informasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Nah, arah informasi ini berasal dari jabatan berotoritas tinggi.
ke otoritas yang lebih rendah. Umumnya terdapat 5 jenis informasi yang disampaikan, yakni terkait dengan bagaimana melakukan pekerjaan, kemudian pemikiran untuk melakukan pekerjaan, kemudian terkait kebijakan dan praktik-praktik organisasi. Selanjutnya itu terkait kinerja pegawai dan mengembangkan rasa memiliki tugas itu sendiri. Hal ini menjadi suatu keharusan seseorang manajemen yang berada di tingkat paling atas harus memiliki informasi dari seluruh unit dalam organisasi. Kemudian komunikasi ke atas. Nah, aliran informasi ini berasal dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, sebaliknya ya. Kemudian di sini seluruh pegawai dalam suatu organisasi bisa berkomunikasi ke atas. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi penting sehingga menjadi pertimbangan dalam melakukan pembuatan keputusan. Kemudian ada komunikasi horizontal. Arah aliran informasinya ini mengalir di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Kemudian yang terakhir ada komunikasi lintas saluran. Nah, aliran informasi ini mengalir melewati batas-batas fungsional atau unit kerja dan di antara orang yang tidak saling menjadi bawahan ataupun atasan. Boleh di next. Kemudian di sini poin selanjutnya ada masalah dalam perubahan organisasi. Nah, ada dua faktor perubahan organisasi. Yang pertama itu faktor sumber daya manusia. Nah, faktor ini menjadi kendala besar dalam menjalankan manajemen perubahan. Permasalahan yang terjadi ini umumnya yaitu lemahnya atau tidak adanya kepemimpinan sehingga yang mampu membentuk seluruh anggota. Kemudian bisa juga karena krisis pimpinan, karena pemimpin perusahaan bahkan juga manajer yang masih menganggap dirinya lebih pintar atau paling unggul dan mampu mengontrol segala perubahan dan tidak dilibatkannya anggota organisasi sehingga merasa bawahan ia tidak penting. Nah, faktor sumber daya manusia ini merupakan salah satu masalah dari suatu perubahan organisasi. Faktor yang kedua yaitu faktor dari organisasi itu sendiri. Nah, permasalahan yang terjadi ini umumnya adalah struktur organisasi yang hierarkis cepat merasa puas atau pencapaian yang telah didapatkan. Nah, faktor ini bisa menimbulkan masalah di suatu perubahan organisasi. Ya, selanjutnya ada penolakan terhadap perubahan. Terhadap perubahan dalam konteks organisasi merupakan suatu sikap atau tindakan menolak dari para anggota organisasi untuk berpartisipasi atau menjalin kerjasama dengan organisasi seiring dengan adanya usaha untuk melakukan perubahan. Penolakan ini tidak selalu bernilai negatif karena dengan adanya penolakan, maka perubahan tidak dilakukan dengan sembarangan, perlu perencanaan yang matang. Penolakan terhadap perubahan adalah reaksi emosional dan perilaku terhadap perubahan kerja real atau imajinatif dari organisasi, menurut Nasution tahun 2010. Di sini terdapat kelompok yang menentang perubahan. Yang pertama yaitu orang yang tidak paham bahwa perubahan adalah hal yang baik. Yang kedua, orang yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan atau melihat perubahan itu sebagai hal yang rumit. Yang ketiga, yaitu orang yang terikat dengan adat atau kebiasaan ataupun budaya. Yang keempat, orang yang tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Yang kelima, orang yang berpendapat bahwa organisasi belum siap untuk menghadapi perubahan sehingga harus ditunda dahulu. Yang terakhir itu ada orang yang berpendapat bahwa syarat keberhasilan perubahan itu belum terpenuhi.
Nah, terdapat kategori penolakan terhadap perubahan secara individu. Yang pertama itu ada kebiasaan atau pola tingkah laku yang berulang-ulang sepanjang hidup. Yang kedua, rasa aman yang relatif tinggi. Yang ketiga, faktor ekonomi, yaitu penurunan pendapatan. Yang keempat, takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Yang terakhir itu ada persepsi atau cara pandang secara individu. Dan kalau dari organisasi itu yang pertama, inersia struktural, yaitu penolakan yang terstruktur. Yang kedua, fokus perubahan berdampak luas. Terus yang ketiga, inersia kelompok kerja. Dan keempat, ancaman terhadap keahlian. Yang kelima, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan. Yang keenam, ancaman terhadap alokasi sumber daya. Nah, yang berikutnya itu ada langkah strategis mengatasi penolakan. Yang pertama itu melalui pendidikan dan komunikasi, yaitu diberi penjelasan secara menyeluruh terkait latar belakang, tujuan, akibat dari adanya perubahan kepada seluruh pihak. Dan mengkomunikasikan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, presentasi, laporan, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada partisipasi, yaitu dengan melibatkan seluruh pihak untuk bersama-sama gitu mengambil keputusan. Dan pimpinan berperan sebagai fasilitator dan motivator, sedangkan anggota yang mengambil keputusan. Yang ketiga itu ada kemudahan dan dukungan. Apabila pegawai merasa takut melakukan, lalu bisa konsultasi gitu atau terapi. Dan yang selanjutnya itu ada negosiasi, yaitu dilakukan dengan pihak yang menentang. Dan selanjutnya ada manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sebenarnya, sedangkan kooptasi adalah memberikan jabatan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu ada paksaan. Itu dilakukan dengan memberi ancaman atau hukuman kepada yang menentang, itu menjadi taktik terakhir gitu dalam mengatasi penolakan. Nah, terdapat hal-hal untuk melakukan perubahan, yaitu yang pertama itu dengan adanya kepemimpinan yang kuat. CEO memiliki peran penting untuk melakukan perubahan. Ia harus benar-benar melihat apa yang ada di sekitar agar tetap sejalan atau relevan dengan hal tersebut. Apabila ia tidak melakukan perubahan, maka ia akan tertinggal. CEO juga harus menerima tanggung jawab atas seluruh tindakan anggotanya, kemudian mampu mengambil keputusan secara tegas. Terus yang kedua ada motivasi perubahan. Motivasi perubahan di sini adalah sebuah proses untuk mengalami hal yang baru sehingga diperlukan gitu komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasinya. Dan yang ketiga ada partisipasi. Itu terjadi apabila terdapat perubahan, maka karyawan itu harus dilibatkan sehingga mereka tidak merasa berkepentingan mereka merasa berkepentingan atas perubahan tersebut. Terus melibatkan karyawan dari tahap persiapan hingga pengimplementasian sehingga peluang penolakan perubahan menjadi berkurang. Dan yang terakhir itu adalah komunikasi. Komunikasi itu harus berjalan dengan baik dan dilakukan dengan metode yang tepat sehingga karyawan melihat rencana perubahan sebagai suatu hal yang masuk akal untuk dilakukan. Nah, untuk kesimpulannya dari materi yang sudah kita bahas itu dalam melakukan suatu perubahan organisasi perlu juga memahami pengendalian organisasi, yang mana pengendalian ini melibatkan pemimpin, pengendalian terhadap pengukuran kinerja, pengendalian terhadap standar, pengendalian terjadi dalam organisasi, dan pengendalian mencakup pencapaian kinerja yang harus dicapai dengan tahapan, yaitu
Pemimpin mengualitaskan standar kinerja, mengukur kinerja yang sebenarnya, pemimpin mengevaluasi serta mengevaluasi hasil dan melakukan tindakan koreksi apabila standar kinerja itu tidak tepat. Perubahan juga bisa ditanggapi dengan positif bila membawa pengaruh baik dan bisa juga berdampak negatif berupa penolakan apabila membawa pengaruh buruk terhadap organisasi. Untuk mewujudkan sebuah perubahan, organisasi juga perlu untuk memahami manajemen perubahan agar mengarahkannya pada hal yang lebih positif. Dalam perubahan organisasi, ada juga yang dinamakan penolakan terhadap perubahan organisasi. Penolakan ini tidak selalu bernilai negatif karena dengan adanya penolakan, maka perubahan itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Perlu adanya perancangan yang matang. Hal yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan ke arah positif yaitu kepemimpinan yang kuat, motivasi perubahan, partisipasi, dan komunikasi yang sangat penting. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.